Berikut ini kita akan belajar tentang penerapan konsep Computer Based Instruction atau CBI untuk motivasi belajar siswa dalam pembelajaran geografi. Yang pertama kita akan belajar tentang jagat raya. Pengertian jagat raya. Jagat raya yang meluas mungkin berlaku serupa, yaitu meluas dengan cepat, atau bergerak sangat lambat, atau mungkin berhenti dikalahkan oleh tarikan gravitasi antar zat. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang teori-teori asal mula jagat raya. Terdiri atas dua, yaitu teori keadaan tetap dan teori ledakan besar. Teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gold. Alam semesta tidak berawal dan berakhir, tetapi dalam keadaan tetap. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini nampaknya tetap. Mereka berpendapat bahwa alam semesta selalu memuai dengan laju yang tetap dan materi baru secara terus-menerus tercipta sehingga dalam ruang tertentu selalu ditemui jumlah materi yang sama. Ini merupakan gambar teori ledakan besar. Pengertian teori ledakan besar. Teori ledakan besar adalah umur jagat raya yang dihitung secara matematis terlalu sedikit untuk sejumlah bintang yang sangat tua, yang umurnya telah ditentukan secara bebas dari jumlah bahan bakar nuklir yang telah digunakan. Materi selanjutnya yaitu tentang kritik terhadap teori asal mula jagat raya, yang terdiri atas kritik terhadap teori ledakan besar dan kritik teori keadaan tetap. Ini merupakan gambar kritik teori keadaan tetap. Kritik terhadap teori keadaan tetap. Kegagalan teori ini adalah mengenai kesamaan bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Teori ini tidak menyatakan bahwa sifat rata-rata berbagai galaksi yang dekat akan jauh berbeda. Namun, para ahli astronomi radio telah mengetahui adanya perbedaan tersebut, terutama dengan sumber radio lemah. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori ledakan besar yang menyatakan bahwa galaksi mengalami evolusi. Galaksi-galaksi memiliki ciri yang berbeda karena keterbatasan, kecepatan cahaya, letaknya yang jauh, dan perbedaan massa. Ini merupakan gambar kritik teori keadaan ledakan besar. Pengertian kritikan teori ledakan besar. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk dari ledakan dahsyat yang terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Akibat ledakan tersebut, materi-materi dengan jumlah yang sangat banyak terlontar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel-partikel lain. Teori Big Bang ini didukung oleh seorang astronom dari Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble. Materi selanjutnya yaitu tentang pembentukan tata surya dan bumi. Terdiri atas hipotesis kabut, hipotesis planetesimal, hipotesis pasang surut gas, hipotesis ledakan bintang, dan hipotesis Kuiper. Beberapa hipotesis terjadinya bumi.
terdiri atas hipotesis kabut, hipotesis planetesimal, hipotesis pasang surut gas, hipotesis peledakan bintang, dan hipotesis Kuiper. Bumi. Bumi adalah planet yang didiami oleh jutaan jenis kehidupan, termasuk kehidupan cerdas atau manusia. Hal ini dikarenakan keadaan di planet tersebut seperti atmosfer, gravitasi, dan lain-lain sangat mendukung berlangsungnya suatu kehidupan. Luas permukaannya adalah 500.072.000 km persegi. 71% diantaranya berupa lautan. Bumi mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari dengan tingkat kemiringan planet yang bervariasi. Hal ini menyebabkan pergantian musim bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Ini merupakan gambar hipotesis kabut. Pengertian hipotesis kabut. Hipotesis yang sering dinamakan hipotesis nebula ini merupakan hipotesis yang paling tua dan paling terkenal. Pada abad ke-8, Immanuel Kant, seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman, dan Pierre-Simon Laplace, seorang astronom Prancis, membuat suatu hipotesis tentang terjadinya tata surya. Menurut hipotesis tersebut, di jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu lama-kelamaan menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari. Bagian kabut di sekitarnya menjadi planet-planet dan satelit. Ini merupakan gambar hipotesis planetesimal. Pengertian hipotesis planetesimal. Thomas C. Chamberlain, seorang ahli geologi dan ilmuwan asal Amerika, dan R. Moulton, seorang ahli astronomi, menyampaikan teori yang dikenal sebagai teori planetesimal, atau berarti planet kecil. Dalam penelitiannya, The Origin of the Earth, atau asal mula bumi, pada tahun 1916. Menurut teori ini, matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang di alam semesta. Pada suatu masa, ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang itu. Ini merupakan gambar hipotesis pasang surut gas. Pengertian hipotesis pasang surut gas. Pada tahun 1917, James Janss dan Harold Jeffreys mengemukakan teori tentang terjadinya planet-planet yang dikenal dengan nama hipotesis pasang surut Janss-Jeffreys. Menurut hipotesis ini, pada suatu saat sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Pasang itu membentuk seperti cerutu yang sangat besar, kemudian mengelilingi matahari dan pecah menjadi sejumlah butir-butir tetesan kecil.
Butir-butir tetesan yang besar menarik butir-butir yang kecil, sehingga akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan yang menjadi planet-planet. Hal yang sama juga terjadi pada pembentukan satelit. Ini merupakan gambar hipotesis ledakan bintang. Pengertian hipotesis ledakan bintang. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi Inggris Fred Hoyle pada tahun 1956. Kemungkinan matahari memiliki kawan sebuah bintang dan pada mulanya berevolusi satu sama lain. Ada juga di antaranya yang memadat dan mungkin terjerat ke dalam orbit matahari. Banyak bintang yang meledak di ruang angkasa. Teori ini banyak didukung oleh ahli astronomi karena bintang ganda atau bintang kembar memang ada. Ini merupakan gambar hipotesis Kuiper. Pengertian hipotesis Kuiper. Informasi mutakhir tentang komposisi bintang dan planet menyatakan bahwa planet-planet dan matahari muncul pada saat yang sama. Astronom Gerard P. Kuiper mengemukakan bahwa semesta terdiri atas formasi bintang-bintang. Menurut Kuiper, dua pusat yang memadat berkembang dalam suatu awan antar bintang yang mengandung gas hidrogen. Pusat yang satu lebih besar dari pusat yang lainnya dan kemudian memadat menjadi bintang tunggal, yaitu matahari. Materi berikutnya yaitu tentang tata surya. Terdiri atas matahari, gerakan planet mengelilingi matahari, planet-planet anggota tata surya, bulan, komet, meteorit, dan planet-planet kecil. Tata surya. Suatu sistem dengan pusat matahari dikelilingi 9 planet, ratusan ribu asteroid, puluhan ribu komet, meteorit, dan debu antar planet. Tata surya diduga terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Sampai sekarang pendapat yang dianut yaitu semua objek tata surya, materi pembentuk planet, berkondensasi dan temperaturnya menurun. Ini merupakan gambar matahari. Pengertian matahari. Inti matahari adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini memungkinkan terjadinya pemecahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Neutron yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari. Rekasi fusi atau pergerakan elektron dan proton sangat cepat dan bertabrakan satu dengan yang lain, berlangsung di bagian ini dan hasilnya dipancarkan keluar secara radiasi. Ini merupakan gambar gerakan planet mengelilingi matahari.
Pengertian gerakan planet mengelilingi matahari. Planet-planet pada tata surya dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang lintasan orbitnya berada di antara bumi dan matahari. Yang tergolong planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Planet superior adalah planet yang lintasan orbitnya lebih besar daripada lintasan orbit bumi. Yang tergolong planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini merupakan gambar planet-planet anggota tata surya. Pengertian planet-planet anggota tata surya. Yang pertama, matahari. Matahari adalah bola gas raksasa yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan pusat tata surya. Semua benda langit di tata surya berputar mengelilingi matahari. Matahari merupakan objek yang paling berat dalam tata surya, sehingga gaya gravitasi matahari sangat besar. Gaya gravitasi matahari 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Yang kedua, planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut orbit berbentuk elips. Dalam tata surya ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lintasan planet mengelilingi matahari disebut orbit. Peredaran planet-planet mengelilingi matahari disebut revolusi planet. Waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali revolusi disebut skala revolusi. Selain berevolusi, planet juga melakukan gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali rotasi disebut skala rotasi. Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Lapisan atmosfer planet Merkurius sangat tipis, sehingga suhu di permukaannya mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Venus. Planet kedua, salah satu planet terpanas di tata surya, walau jaraknya nomor 2 setelah Merkurius, ukuran diameter 12.104 km, tidak memiliki bulan. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Planet Mars sering disebut planet merah karena tampak kemerahan. Warna merah tersebut berasal dari debu yang banyak diterbangkan angin. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya.
Besar Jupiter 11 kali besar bumi sehingga sering disebut planet raksasa. Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya setelah Jupiter. Ukuran Saturnus 9 kali ukuran bumi. Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, tersusun atas gas hidrogen dan helium, serta sedikit metana dan amonia. Uranus. Planet Uranus ditemukan seorang astronom Inggris bernama Sir William Herschel tahun 1781. Uranus diselimuti oleh awan yang tebal sehingga sulit diamati dari bumi. Neptunus. Neptunus ditemukan oleh seorang astronom Jerman bernama J.G. Gale tahun 1846. Planet Neptunus tampak berwarna kebiruan. Neptunus juga dikelilingi oleh cincin debu. Ini merupakan gambar bulan. Pengertian bulan. Pengertian bulan sebagai satelit bumi dan rotasi bulan. Dari hasil foto-foto pesawat antariksa, bentuk raut muka bulan ternyata tidak rata dan mulus seperti yang dilihat dari bumi. Bentuk raut muka bulan terdiri dari pegunungan, kawah, lembah, dan laut. Peredaran dan rotasi bulan. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu gerakan mengelilingi porosnya sendiri disebut rotasi bulan, gerakan mengelilingi bumi disebut revolusi, bersama bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi. Ini merupakan gambar komet. Pengertian komet. Komet. Benda ini terkadang disebut batu dan es salju dan debu. Melayang bebas dan mengitari matahari. Dengan material es dan batuan, komet memiliki bentuk seperti buntut yang selalu menjauhi sisi matahari. Ini merupakan gambar meteoroid. Pengertian meteoroid. Meteor ialah meteoroid yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Meteorit yang masuk ke dalam atmosfer bumi mengalami gesekan di atmosfer dan jatuh ke permukaan tanah. Ini merupakan gambar planet-planet kecil. Pengertian planet-planet kecil. Planet kerdil adalah salah satu kelompok baru planet-planet kecil. Seperti planet pada umumnya, planet kerdil berputar mengelilingi matahari mengikuti garis edarnya atau orbit. Planet kerdil mencakup Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Yang pertama, Ceres. Sebelumnya Ceres dikelompokkan sebagai asteroid. Namun pada tahun 2006, para astronom memutuskan Ceres termasuk ke dalam planet kerdil. Yang kedua, Pluto. Pluto ditemukan pada tahun 1930
oleh Clyde Tombaugh. Selama 76 tahun, Pluto merupakan planet ke-9 dari Matahari. Yang ketiga, Haumea. Haumea adalah planet kerdil yang terletak di sabuk Kuiper atau wilayah yang berada di sekitar orbit planet Neptunus. Yang keempat, Makemake. Makemake ditemukan pada tahun 2005. Planet kerdil ini terlihat sangat terang di angkasa. Skala revolusinya adalah 310 tahun. Yang kelima, Eris. Eris ditemukan pada tahun 2005. Eris merupakan planet kerdil terdingin dan terjauh di tata surya. Materi selanjutnya yaitu tentang rotasi bumi dan akibatnya. Terdiri atas peredaran semu harian benda langit, peristiwa siang dan malam, perbedaan waktu, pembagian waktu daerah dunia, pembelokan angin sesuai hukum Buys-Bylot, dan bukti adanya rotasi bumi. Ini merupakan gambar peredaran semu harian benda langit. Pengertian peredaran semu harian benda langit. Akibat rotasi bumi, maka kita yang ada di bumi melihat seolah-olah mataharilah yang bergerak, berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tetapi bumilah bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Gerak yang tidak sebenarnya ini dinamakan gerak semu harian bintang. Disebut gerak semu harian karena kita dapat mengamatinya setiap hari atau setiap saat. Ini merupakan gambar peristiwa siang dan malam. Pengertian peristiwa siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya akan mengalami siang. Sebaliknya bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Dan hal ini terjadi secara bergantian, yaitu panjang waktu siang dan malam rata-rata 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Ini merupakan gambar perbedaan waktu. Pengertian perbedaan waktu. Bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya akan mengalami siang. Sebaliknya bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Dan hal ini terjadi secara bergantian, yaitu panjang waktu siang dan malam rata-rata 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Ini merupakan gambar pembagian daerah waktu dunia. Pengertian pembagian daerah waktu dunia. Garis bujur adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan waktu di permukaan bumi dan didasarkan pada kota Greenwich di Inggris.
Kota Greenwich ditetapkan sebagai acuan dengan garis bujur 0 derajat. Daerah di sebelah timur Greenwich ditetapkan sebagai bujur timur, sedang daerah di sebelah baratnya bujur barat. Selanjutnya, daerah barat dan timur masing-masing dibagi menjadi 180 garis dan tiap garis bernilai 1 derajat. Pembagian waktu internasional atau alam semesta dan cuaca. Ini merupakan gambar pembelokan angin sesuai hukum Buies-Ballot. Pengertian pembelokan angin sesuai hukum Buies-Ballot. Arus laut pada umumnya disebabkan oleh angin yang bertiup di permukaannya. Seperti halnya arah angin, arus laut juga disimpangkan oleh adanya rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ini merupakan gambar bukti adanya rotasi bumi. Pengertian bukti adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya rotasi bumi disebut kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik atau disebut 1 hari. Materi selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi dan akibatnya. Terdiri atas perubahan panjang siang atau malam hari, peredaran semu tahunan matahari, pergantian musim, tarik matahari, dan bukti bumi berevolusi. Perubahan panjang siang atau malam hari. Terjadinya siang dan malam. Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian. Sebenarnya, siang dan malam terjadi karena bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Sekali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit yang biasa dibulatkan menjadi 24 jam. Ini merupakan gambar peredaran semu tahunan matahari. Pengertian peredaran semu tahunan matahari. Pada 21 Maret, matahari seolah-olah bersinar tegak lurus di atas garis khatulistiwa. Pada waktu itu, semua daerah di bumi mengalami waktu siang dan malam sama panjang. Sampai 21 Juni, matahari terus bergerak ke utara. Pada 21 Juni, matahari seolah-olah berada di atas garis lintang 23,5 lintang utara. Garis ini disebut garis balik utara karena setelah tiba di garis ini, matahari berbalik bergerak ke selatan. Pada 23 September, matahari seolah-olah berada kembali di atas garis khatulistiwa sampai 22 Desember. Matahari terus bergerak ke selatan. Pada 22 Desember, matahari seolah-olah berada di atas garis lintang 23,5 lintang selatan. Garis ini disebut garis balik selatan karena setelah tiba di garis ini, matahari berbalik bergerak ke utara. Demikian seterusnya, gerak semu matahari berlangsung dari waktu ke waktu. Ini merupakan gambar pergantian musim.
Pengertian pergantian musim. Pergantian musim di bumi dipengaruhi oleh revolusi bumi terhadap matahari. Posisi bumi yang miring 23,5 derajat menyebabkan adanya saat belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari dan bumi selatan lebih sedikit. Serta ada saat belahan bumi selatan menerima lebih banyak sinar matahari dan bumi selatan lebih banyak. Ini merupakan gambar tarik matahari. Pengertian tarik matahari. Telah disebutkan bahwa tarik matahari menjalani peredaran semu tahunan pada ekliptika berarah negatif. Sementara itu, titik Aries menjadi ekliptika berarah positif. Pada tahun 325 Masehi, Konsili di Nicea mengadakan perbaikan 3 hari. Angka 3 itu diperoleh berdasarkan perhitungan dari 46 sebelum Masehi sampai 325 Masehi. Lamanya 371 hari. Bukti bumi berevolusi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali berevolusi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun, disebut juga kala revolusi. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Materi selanjutnya yaitu tentang presesi. Ini merupakan gambar presesi. Benda yang sedang berputar mengubah gaya vertikal, gravitasi menjadi gerakan horizontal, ini disebut presesi. Pengertian presesi. Sebelum kita mulai membicarakan presesi, marilah kita putar sebuah gasing. Dalam keadaan hampir berhenti sambil berputar, gasing itu bergoyang-goyang pada bidang tempatnya berputar. Berputar mengelilingi garis vertikal. Sumbu bumi tegak lurus pada bidang ekuator, tegak lurus pada bidang ekliptika, juga terdapat sumbu ekliptika. Seperti bidang ekuator dengan bidang ekliptika, sumbu bumi dengan sumbu ekliptika juga membentuk sudut-sudut 23,5 derajat. Pengertian presesi. Sumbu ekliptika menembus langit di belahan utara pada suatu titik 23,5 derajat dari bintang Polaris, di tengah-tengah antara bintang Polaris dengan bintang Vega, atau pada rasi bintang Lyra. Memang sumbu bumi bergerak seperti goyangan gasing mengelilingi sumbu ekliptika dengan arah positif. Materi berikutnya yaitu tentang karakteristik lapisan bumi dan pergeseran benua. Terdiri atas perkembangan lapisan muka bumi dan perubahan bentuk muka bumi. Ini merupakan gambar
karakteristik lapisan bumi, dan pergeseran benua. Pergeseran benua. Pada awal Mesozoikum, daratan di bumi memulai tahapan pergeseran di atas permukaan planet. Era Mesozoikum, semua benua saling berhubungan dalam suatu daratan tunggal yang disebut Pangaea. Pangaea atau Pangea, Pan berarti keseluruhan, seluruh, dan Gaia berarti bumi dalam bahasa Yunani kuno. Adalah superbenua yang sangat besar pada zaman Paleozoikum dan Mesozoikum, sekitar 250 juta tahun yang lalu, sebelum akhirnya terbelah atau terpecah menjadi beberapa potong benua atau lempeng lalu menyebar ke seluruh permukaan bumi. Ini merupakan gambar perkembangan lapisan muka bumi. Pengertian perkembangan lapisan muka bumi. Yang pertama, teori kontraksi. Teori ini dikemukakan kali pertama oleh Descartes antara tahun 1596 sampai 1650. Ia menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengerut disebabkan terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Yang kedua, teori pengapungan benua. Teori pengapungan benua dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Ia menyatakan bahwa pada awalnya di bumi hanya ada satu benua maha besar disebut Pangea. Menurutnya, benua tersebut kemudian terpecah-pecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Yang ketiga, teori dua benua. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang keempat, teori konveksi. Menurut teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Disch, dikemukakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Ketika arus konveksi yang membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi di mid-oceanic ridge atau punggung tengah samudra, lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Berikutnya, teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Toso Wilson. Teori lempeng tektonik muncul setelah Alfred Lothar Wegener, seorang ahli meteorologi dan geologi dari Jerman, dalam buku The Origin of Continents and Oceans 1915 mengemukakan bahwa benua yang padat sebenarnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek.
Konvergen. Konvergen adalah gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng tektonik dapat berupa tumbukan antara lempeng benua dan benua atau antara lempeng benua dan lempeng dasar samudra. Pada bidang batas pertemuan akan terjadi palung laut atau lipatan. Zona atau tempat terjadinya tumbukan atau lempeng tektonik benua dan benua disebut zona konvergen. Divergen. Divergen yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Contohnya gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dan Amerika bagian selatan. Zona berupa jalur tempat berpisahnya lempeng-lempeng tektonik disebut zona divergen atau zona sebar pisah. Lempeng bergerak saling menjauh atau berlawanan. Sesar mendatar, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Contohnya gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesar San Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Ini merupakan gambar dan pengertian perkembangan lapisan muka bumi. Struktur bumi terdiri atas kerak bumi. Bagian ini memiliki ketebalan 30-70 km, terdiri atas batu-batuan basah dan masam yang memiliki berat jenis kira-kira 2,7 gram cm kubik. Yang kedua, selubung bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan kira-kira 1.200 km dan memiliki berat jenis 3,4-4 gram cm kubik. Yang ketiga, lapisan antara atau chalkosfera. Lapisan ini memiliki ketebalan kira-kira 1.700 km dengan berat jenis kira-kira 6,4 gram cm kubik. Yang keempat, inti besi nikel. Barisfer adalah lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi paling dalam, tersusun atas lapisan nif. Ini merupakan perubahan bentuk muka bumi.